Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Membangun Peradaban. Di episode sebelumnya kita ngobrol tentang akhlak. Kita membahas bahwa mengetahui kebaikan itu sesuatu hal, tapi menjalankan kebaikan itu hal yang berbeda. Nah, hari ini saya ingin bertanya sesuatu. Jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang meminta sesuatu atau sedang mengubah diri kita? Mungkin jawabannya dua-duanya, tetapi coba kita lihat lebih dalam. Jika dipikir-pikir, manusia biasanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Ketika sakit, kita berdoa. Kita punya masalah, kita berdoa. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita berdoa. Itu hal yang wajar, tetapi apakah doa hanya dilakukan ketika kita membutuhkan sesuatu? Bagaimana jika keadaan kita sedang baik? Apakah kita masih berdoa? Disinilah menurut saya doa mulai mempunyai makna yang lebih dalam. Bayangkan kita sedang menghadapi masalah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita langsung panik, marah, menyalahkan orang lain. Atau kita berhenti sebentar, berdoa, kemudian berpikir dengan tenang. Masalahnya mungkin belum tentu hilang, tetapi ada sesuatu hal yang berubah. Diri kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mampu berpikir. Jadi mungkin salah satu manfaat doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mempersiapkan kita menghadapi keadaan. Jika kita kembali kepada pembahasan tarbiyat, kita sudah mengatakan bahwa manusia perlu dibina secara terus menerus. Nah, doa bisa menjadi bagian dari proses itu. Ketika seseorang berdoa setiap hari, kita sebenarnya sedang mengingatkan kembali kepada tujuan hidupnya. Dia mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan, dia belajar rendah hati, dia belajar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika doa itu diikuti dengan usaha, muncul keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Dan yang mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga memberikan perhatian besar terhadap hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bukunya Bahtranu, kehidupan rohani tidak dipahami hanya sebagai identitas atau pengakuan. Ia harus terlihat dalam hubungan yang nyata dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk melalui doa, ibadah, dan perubahan akhlak. Jadi, jika seseorang berdoa tetapi setelah itu tetap sengaja melakukan keburukan, ada sesuatu hal yang perlu direnungkan. Karena doa seharusnya tidak hanya keluar dari lisan, tetapi perlahan-lahan mempengaruhi hati dan tindakan. Ada satu kesalahpahaman yang terkadang terjadi. Kata orang berkata, jika sesudah berdoa ya tinggal tunggu. Padahal doa bukan alasan untuk berhenti berusaha. Jika ingin lulus ujian kan harus berdoa lalu belajar. Jika ingin sehat, berdoa lalu menjaga diri dan mengikuti nasihat tenaga dan kesehatan. Jika ingin hubungan keluarga lebih baik, berdoa lalu belajar komunikasi dan meminta maaf jika ada kesalahan. Doa dan usaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama-sama. Terkadang doa kita terlalu formal, kita mengucapkannya tetapi pikiran kita kemana-mana. Mungkin sesekali di sujud terakhir kita berhenti sebentar, tidak perlu panjang, tidak perlu rumit, bicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sungguh-sungguh. Ceritakan kekhawatiran kita, akui kesalahan kita, mintalah petunjuk, dan setelah itu lakukan bagian kita, yaitu berusaha. Baiklah, minggu ini Bapak Ibu saya ingin mengajak melakukan suatu eksperimen yang sederhana, yaitu setiap malam luangkan waktu sebentar beberapa menit untuk berdoa dengan tenang. Bukan hanya meminta sesuatu, tetapi tanyakan juga kepada diri sendiri, yaitu, ya Allah, bagian mana dari diri saya yang perlu diperbaiki? Kemudian pilih satu hal kecil untuk memperbaiki keesokan harinya. Lakukan selama 7 hari, lihat apa ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin hari ini kita mendapatkan satu pemahaman baru. Doa bukan hanya tentang, ya Allah berikanlah saya apa yang saya inginkan, tetapi ya Allah jadikan saya manusia yang lebih baik dalam menghadapi segala kehidupan ini. Dan ketika doa
bertemu dengan usaha, ketika usaha bertemu dengan akhlak, dan ketika semua diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah proses tarbiyat menjadi hidup. Insya Allah di episode berikutnya kita akan membahas pertanyaan yang lebih besar, yaitu jika seseorang sudah mulai memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana perubahan itu bisa menyebar kepada orang lain? Bagaimana satu orang bisa mempengaruhi keluarga, bagaimana keluarga mempengaruhi masyarakat, dan akhirnya bagaimana manusia yang dibina dapat ikut membangun peradaban. Kita akan mulai membahas hubungan antara individu, jemaat, dan masyarakat. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita dan memberikan kita kekuatan dan mengubah menjadi amal yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.